Oke, salam jumpa kembali. Ya, beberapa waktu ini eh, beredar WA ya tentang ucapan selamat Hari Pendeta. Ya, mungkin asing ya bagi kita atau mungkin sesuatu yang baru karena memang selama ini tidak ada ucapan Hari Pendeta. Biasanya yang muncul hari papa, hari mama, ya, bulan keluarga, dan hari-hari yang lainnya. Tetapi baru-baru ini kita mendengar, kita mendapati mungkin rekan kita atau jemaat atau pendeta memberikan ucapan, ya, saling merayakan akan Hari Pendeta. Nah, apa sih Hari Pendeta itu? Ya, mulai kapan dan bagaimana sejarahnya? Kita akan coba melihat dari satu sumber yang mungkin kita bisa tahu ya. Saya mendapatkan dari satu sumber yaitu dari National Today ya. Saya mendapatkan ini Oktober tanggal 9 ya. Ini semoga masih baru ya. Ya, di sana menceritakan tentang apresiasi day ya, Pastor Appreciation Day Oktober bulan 10 ya. Bagaimana ini membahas tentang hari apresiasi untuk para pendeta atau para pastor ya, di mana ini menjadikan satu waktu yang diberikan kepada umat atau jemaat untuk memberikan ucapan ya atau perhatian kepada para pendetanya. Nah, kita akan coba melihat sejarahnya ya, kapan sejarah itu dimulai. Nah, berdasarkan media itu ya, National Today, apresiasi pendeta atau Hari Pendeta itu ternyata ya dimulai berdasarkan data untuk waktu yang lama sejak 1992 tepatnya bulan Oktober itu telah diperingati sebagai bulan apresiasi klerus ya di Amerika Serikat. Klerus itu apa dan siapa? Klerus itu para pemimpin di gereja ya, penata layanan yang biasanya mempersiapkan pelayanan ya. Ini berdasarkan data juga saya membacanya. Jadi bagaimana para umat itu diajak untuk memberikan apresiasi, istilahnya sebagai ungkapan terima kasih kepada mereka akan apa yang mereka kerjakan. Nah, mungkin kita bertanya, apa aja sih kok kita sampai harus memberikan ucapan terima kasih misalnya. Nah, ternyata sesuatu hal yang luar biasa ya kalau kita mungkin memperhatikan para hamba Tuhan, pendeta ya khususnya para hamba Tuhan yang melayani, dia itu ya melayani, dia itu yang menggembalakan, dia itu ya yang berkhotbah, dia itu yang mengajarkan firman, dia itu ya seorang administrator ya, dia seorang pemimpin, dia seorang yang berdoa, dia seorang pemberita Injil, dia juga seorang konselor ya, seorang pembimbing di dalam kehidupan kerohanian umatnya. Jadi di dalam sejarahnya ada satu komunitas ya, komunitas Kristen itu meminta untuk diberikan satu hari ya, satu waktu untuk diberikan menjadi hari ya, apresiasi kepada para pendeta. Dikatakan Rasul Paulus juga memohon kepada komunitas Kristen untuk mengakui mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memelihara kamu dalam Tuhan dan yang menasehati kamu, sehingga hal ini ya disoroti oleh organisasi Kristen ya, sehingga mempromosikan bulan apresiasi klerus sebagai bulan perayaan nasional, dan hari itu ya kemudian dikenal sebagai Hari Apresiasi Pendeta. Jadi sejarahnya dari sana. Latar belakangnya bagaimana mau mengajak umat untuk menghargai apa yang sudah para hamba Tuhan, pastor lakukan di dalam kehidupan mereka. Di mana seorang pastor, hamba Tuhan, atau seorang pendeta itu memiliki peranan yang penting, baik di gereja tadi ya sebagai pengajar, sebagai penggembala,
sebagai konselor ya, sebagai pembimbing, pembina, semuanya ada. Nah, kemudian di dalam kehidupan keluarga, kehidupan pribadi juga sangat berarti ya, mulai dari lahir, kemudian dibaptis, ada yang disidi, pemberkatan pernikahan ya, masuki rumah baru, kemudian pada saat kedukaan ya. Jadi ada banyak hal sehingga komunitas Kristen ini tadi di Amerika membuat kesepakatan untuk mengapresiasi kepada para pendeta ya. Nah, apa aja yang biasanya mereka lakukan macam-macam ya. Ada yang membawakan sesuatu ya, sesuatu yang berharga yang disenangi oleh pastornya, ada yang mereka membantu misalnya membersihkan rumahnya, membantu beberapa waktu di dalam pelayanannya sehingga mereka dengan sengaja begitu ya mengajak umat untuk mencoba mencicipi merasakannya apa yang dilakukan oleh para pendetanya. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Mungkin di Indonesia jarang kita dengar. Saya pun juga baru tahu hari ini, gitu ya. Waktu dalam satu komunitas ada teman yang mengucapkan seperti itu. Ya, saya sih tidak terlalu tahu. Ya, saya baca, saya lihat, oh bagus juga. Bagaimana kita belajar untuk mengapresiasi orang lain, begitu. Jadi kita bisa lebih baik lagi bagaimana kita menghargai seorang pendeta di gereja kita. Nah, ini salah satu kutipan yang saya bisa bacakan WA yang beredar hari ini. Misalnya ya, seperti ini. Selamat Hari Pendeta Sedunia atau Nasional. Pekerjaan yang menjemukkan, tapi terlihat seperti pekerjaan yang malas. Ini ya ucapannya. Seorang pendeta. Tidak ada yang tahu apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, rahasia yang harus ia simpan, godaan yang ia hadapi, air mata yang terurai, kesedihan yang ia alami, kesepian yang ia kelola, kepahitan yang ia rasakan, tingkat kebohongan yang dialamatkan kepadanya oleh beberapa orang yang ia layani. Bagaimanakah ia merangkul orang-orang yang berpura-pura mencintainya, tetapi di belakang menghancurkannya? Bagaimana ia mencoba untuk hidup lebih dari sekedar manusia biasa, kekurangan yang ia derita, diskriminasi yang tak boleh ia reaksi, tuduhan yang tak boleh ia bantah, harapan yang berusaha ia atasi. Bahkan sesama pendeta tak tahu apa yang dialami oleh pendeta lain. Ia hidup untuk Tuhan, namun ia hidup untuk kita. Seorang pendeta dan kependetaan adalah hal yang tidak seorang pun dapat sepenuhnya pahami atau mengerti. Kependetaan adalah sebuah misteri. Pendeta juga merupakan misteri. Misteri adalah kejelasan yang tidak dapat dipahami. Jadi, yang bisa Anda lakukan untuknya adalah berdoa untuknya. Tak ada hari yang boleh terlewatkan tanpa dukungan untuknya. Doakan dia baik-baik saja dan berusahalah untuk memahaminya. Setidaknya buat dia bahagia. Karena pendeta yang tidak bahagia adalah bencana bagi gereja Tuhan. Hormati pendetamu, doakan pendetamu, dukung pendetamu, rayakan pendetamu. Berhentilah menghakimi pendeta, karena apa yang kau dengar atau lihat. Tuhan memberkatimu saat engkau menghormati dan merayakan pendetamu sekarang. Selamat Hari Pendeta. Demikian ya WA yang hari ini beredar di kalangan kita. Saya melihat menanggapi hal ini baik. Bagaimana kita belajar menghargai profesi, ya, panggilan pelayanan. Tidak mudah memang menjadi seorang pendeta. Saya tidak tahu karena saya tidak di posisi itu.
Tetapi saya bisa memahami, saya bisa merasakan bagaimana seorang pendeta berjuang, berusaha untuk dia memenuhi panggilan dalam pelayanannya. Dia rela meninggalkan keluarga untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia rela meninggalkan segala sesuatu ketika Tuhan memanggilnya untuk melayani. Dan dia memberikan dirinya untuk dipakai sebagai alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, menghargai mereka. Karena mereka sudah memenuhi panggilannya untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita doakan mereka. Mereka juga butuh dukungan doa. Mereka dukung, mari kita dukung untuk pelayanan yang dipercayakan. Apa yang bisa kita lakukan? Dukung pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ketika kita diajak, ketika kita dilibatkan di dalam pelayanan, mari saudara kita dukung. Semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebagai rekan sekerja Allah, mari kita saling mendukung, saling membantu, bahu-membahu, supaya pendeta kita juga bisa dan boleh melayani dengan baik. Kekurangan ada, tapi juga ada kelebihan. Sama setiap kita juga punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi bagaimana kita mendukung mereka, sehingga mereka juga terus dapat memenuhi panggilannya sebagai orang yang sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Sebagaimana jabatan yang Tuhan berikan. Di hari pendeta ini, mari kita memberikan apresiasi kepada para pendeta. Terima kasih buat para pendeta yang sudah dan boleh melayani selama ini. Engkau menjadi gembala, engkau menjadi seorang pengajar, engkau menjadi seorang konselor. Engkau hadir di dalam kehidupan setiap warga jemaat. Mulai dari lahir, saat sakit, di tengah pergumulan, dalam studi, masa berpacaran, bahkan menikah, sampai punya anak, bahkan saat umat dipanggil menghadap Tuhan. Engkau ada. Terima kasih sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan, sebagai alat kemuliaan nama Tuhan. Engkau hadir, membimbing, menolong untuk kami terus bertumbuh dari hari ke hari di dalam mencintai Tuhan. Terima kasih untuk setiap pengajaran-Mu. Terima kasih untuk setiap firman yang disampaikan. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang Engkau panjatkan untuk kami jemaat-Mu. Terima kasih para pastor. Terima kasih para pendeta. Biarlah Tuhan juga memberkati keluarga-Mu. Tuhan juga menyertai setiap langkah yang Tuhan percayakan. Kami bersama-sama mengucapkan selamat pada para pendeta. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.